Sobat Kompeten, selamat datang pada video pembelajaran seri pemeliharaan kendaraan ringan sistem injeksi. Di video ini, Sobat Kompeten akan belajar tentang menggunakan alat ukur. Sobat Kompeten, tujuan pembelajaran dari video ini adalah bahwa Sobat Kompeten dapat mengenali serta menggunakan alat ukur diagnostic tools. Alat ukur merupakan alat yang digunakan untuk mengukur dimensi dan bobot dari suatu benda. Jenis alat ukur pun terdiri dari berbagai macam, sehingga dapat digunakan untuk mengukur dimensi serta bobot dari benda tersebut. Mari kita simak video pembelajarannya sehingga kita paham jenis alat ukur, fungsi, serta bagaimana cara menggunakan alat ukur tersebut, sehingga dapat mengukur dengan ukuran yang tepat dan benar. Yuk kita bahas bersama. Sobat Kompeten, sebelum menggunakan alat ukur, kita perlu melakukan persiapan terlebih dahulu untuk memastikan semua yang kita butuhkan tersedia dalam kondisi baik, sehingga nantinya akan memudahkan kita selama melakukan pengukuran. Mari kita lihat apa saja yang perlu kita lakukan. Gunakan APD sesuai kebutuhan. Jangan lupakan perlengkapan K3 agar kita tetap selamat dan sehat. APD yang perlu kita gunakan antara lain wear pack, safety shoes, dan safety gloves. Setelah membaca lembar kerja, kita menyiapkan alat ukur. Alat ukur yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran ini hanya akan kita batasi pada alat ukur diagnostic tool saja. Yang perlu diperhatikan pada penyiapan alat ukur bahwa alat ukur tidak boleh diletakkan sembarangan. Jadi, letakkan alat ukur pada tempat yang bersih, rapi, dan permukaan yang datar, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap hasil pembacaan alat ukur. Dan perlu diingat bahwa setelah alat ukur tersebut digunakan, maka pastikan bahwa alat ukur dalam posisi off atau mati. Dan juga sudah harus dibersihkan. Kemudian letakkan ke tempat yang bersih dan rapi. Sobat Kompeten, setelah kita mempersiapkan alat ukur yang akan kita pelajari, sekarang kita bisa mulai membahas jenis alat ukur yang akan kita gunakan beserta fungsinya. Pastikan selalu untuk mengikuti prosedur K3 selama bekerja. Sobat Kompeten, mari kita masuk pada segmen pertama. Jadi, pada video pembelajaran kali ini, alat ukur yang akan kita pelajari hanya diagnostic tools. Dikarenakan pada program pelatihan ini, kita hanya akan lebih sering menggunakan jenis alat ukur tersebut. Setelah kita mengenali jenis alat ukur yang akan kita pelajari, selanjutnya mari kita bahas fungsi dari alat ukur tersebut. Alat ukur ini berfungsi untuk mendiagnosa fungsi setiap sensor, troubleshooting, pencatatan riwayat kerusakan, hingga pemrograman ulang ECU. Alat ukur ini semacam tablet atau komputer yang di dalamnya sudah terinstal berbagai macam data kendaraan dan berbagai macam merek kendaraan. Sobat Kompeten, setelah kita paham tentang fungsi serta bagaimana kita memperlakukannya, maka kita akan mempelajari tentang bagaimana menggunakan alat ukur tersebut. Nah, berikut ini adalah cara menggunakan jenis alat ukur diagnostic tools. Pertama, dalam kondisi kunci kontak off, pasangkan interface diagnostic tools di konektor DLC3 pada mobil. Ada dua jenis interface yang biasa digunakan, yaitu menggunakan kabel dan koneksi Bluetooth. Kedua, putar kunci kontak ke on untuk memberi catu daya pada interface yang ditandai dengan nyalanya lampu indikator pada interface dan memungkinkan ECM bekerja. Ketiga,
tekan tombol power pada diagnostic tools. Lalu, hidupkan aplikasi scan untuk memulai koneksi. Keempat, ikuti langkah pada diagnostic tools seperti memilih merek, jenis kendaraan, model, tahun, dan seterusnya. Beberapa diagnostic tools dapat mendeteksi jenis kendaraan secara otomatis. Kelima, jika sudah terhubung ke sistem, dapat dipilih main menu seperti powertrain. Lalu, masuk submenu di dalamnya seperti read kode DTC, data analisis atau live data, actuation test, customize, dan lain-lain. Fungsi dari read kode adalah untuk mengetahui jenis kerusakan yang ada pada kendaraan tersebut. Data analisis adalah mengetahui nilai atau besaran yang diukur oleh sensor atau aktuator pada saat ini atau saat kendaraan hidup. Sedangkan actuation test untuk mengetahui sensor atau aktuator tersebut dalam kondisi baik ataupun tidak. Jika sudah sampai pada tahap ini, maka kita sudah berhasil dalam menghubungkan diagnostic tools dengan kendaraan untuk melakukan pemeriksaan berikutnya. Bagaimana menurut Sobat Kompeten? Semoga dengan penjelasan dalam video tadi, Sobat Kompeten mengerti cara menggunakan jenis alat ukur diagnostic tools, mulai dari tahap persiapan sampai pada cara penggunaan jenis alat ukur tersebut. Untuk melengkapi informasi dan pengetahuan serta keterampilan, Sobat Kompeten juga harus belajar dari kelas, slide presentasi, dan workshop yang telah disediakan. Sampai jumpa dan salam kompeten!